Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam, Bu Retna. Selamat siang. Apa kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Nina, saya ingin membicarakan rencana supervisi untuk pembelajaran IPAS yang akan Bu Nina laksanakan besok. Boleh? Silakan Ibu, boleh. Baik. Nah, tujuan dari pembelajaran tersebut apa nih? Tujuannya menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada rantai makanan. Tujuannya keren sekali. Bagus nih Ibu ya. Materinya sangat menarik. Metode apa yang akan Bu Nina gunakan untuk pembelajaran tersebut? Oke, metode yang saya akan gunakan yaitu metode inquiry dan juga diskusi. Nanti anak-anak dibagi menjadi 4 kelompok. Diskusi dan juga inquiry-nya mereka memecahkan masalah dari gambar mengenai ekosistem dan memasukkan ke dalam komponen rantai makanan. Wah, bagus Bu Nina, pasti itu sangat menarik buat anak-anak ya. Ya. Luar biasa. Baik, saya ingin Ibu fokus di pengamatan tadi dan fokus pada diskusi yang akan nanti dilaksanakan. Ya. Oke, Ibu bisa menggunakan format pengamatan yang saya berikan. Baik Ibu. Oke, baik, silakan. Sekarang Bu Nina boleh observasi. Izin saya boleh melihat ya. Oke, siap. Baik, terima kasih Bu Nina ya. Ya, sama-sama Bu Retna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke, hari ini kita berjumpa di pelajaran IPAS. Sebelum pelajaran IPAS, mari kita berdoa. Silakan dipimpin oleh Kaisar ke depan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa siswa. Terima kasih Mbak Isa. Silakan balik kembali. Anak-anak, hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Mudah-mudahan Nadila izin ya. Mudah-mudahan Nadila lancar keurusannya dan sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang IPAS di bab 2. Nah, bab 1 kemarin kita belajar IPAS terakhir tentang apa? Gangguan telinga. Masih ingat gangguan telinga? Ada gangguan telinga apa saja? Luar tengah, telinga dalam dan di otak yang tidak bisa mendengar sama sekali. Bagus, kalian masih ingat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang harmoni dalam ekosistem. Apa itu harmoni dalam ekosistem? Nah, anak-anak ada yang tahu apa itu ekosistem? Ya, bagus. Apa? Makhluk hidup. Bagus, makhluk hidup ya, Erin? Betul, bisa? Oke, bagus. Apa yang kalian sebutkan itu adalah bagian-bagian dari ekosistem. Lalu apa itu ekosistem? Nah, anak-anak, ekosistem secara umum adalah suatu kesatuan dinamis yang terdiri dari komunitas berbagai spesies yang berhubungan satu sama lain. Nah, mereka itu ada dalam lingkungannya, baik abiotik dan biotik. Nah, abiotik itu adalah makhluk benda mati, sedangkan biotik adalah hidup. Coba kita telah di lingkungan kita, apa saja yang benda biotik? Yang hidup, Manusia, bagus. Ada lagi? Hewan, bagus sekali. Tanaman dan tumbuhan. Sekarang kalau abiotiknya yang ada di kelas? Meja. Bagus, kalian semua betul, bagus sekali. Nah, sekarang kita bayangkan kita berada
makanan yang pertama itu ada apa? Produsen. Kita ekosistemnya kita sawah dulu. Nah, apa produsennya berarti? Padi, benar. Sawah. Oke, betul sekali. Lalu padi dan sawah dimakan oleh belalang. Oke, bagus sekali. Belalang dimakan oleh Tikus. tikus. Tikus masih dimakan? Ular. Ini ada ular. Oke, terakhir ular. Elang. Ular bermakan elang bisa. Ini berarti konsumen final. Elang mati Cacing. di makan cacing. Jamur. Betul. Ya. Yang termasuk konsumen, produsen, dan juga pengurai. Nah, satu baris satu kelompok. Oke, siap? Satu baris satu kelompok. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Silakan kalian telaah gambarnya, lihat. Gambarnya kalian telaah dan kalian buat rantai makanannya seperti ini. Silakan buat di buku rantai makanannya seperti ini. Nah, silakan boleh bergabung ke kelompoknya masing-masing. Silakan bergabung, maju ke kelompok ini. Ini maju kita, nanti kita satu-satu ke depan ya. Udah, ke depan aja, aja kalian maju. Atau kalian ke belakang, di depan, di belakang. Pengurai pasti cacing dan ada pasti. Kalau kamu bikin dulu. Ini apa? Nah, begitu ya, nanti kalian satu kelompok ke depan. Ini ular, ini belalang. Oh, ini hampir sama kayak ini ya. Ini ular. Wah, mantap ini kelompok ini. Silakan. Tulisannya apa? Bunga. Bunga dong. Tulisannya oh, tulisan biasa. Siapa yang makan? Lebah dimakan apa ya? Ada lagi nggak namanya? Oh, udah nggak ada lagi hewan. Oh, ini ada lagi kembang juga makan ini ya, makan bunga. Maksudnya sari-sari bunga. Lebah plus kembang. Jadi ini langsung konsumen ini ya. Nah, ini ternyata tidak ada konsumen keduanya, berarti langsung terurai. Mereka mati diuraikan oleh jamur dan cacing. Ini ekosistemnya ekosistem taman bunga. Kalian juga ekosistem taman bunga. Ini ekosistemnya di mana? Bawahnya mana? Nanti kalian presentasinya saya akan mempresentasikan ekosistem di taman bunga. Ini ekosistem di hutan. Ekosistem di hutan. Ekosistem di bawahnya dulu udah ekosistem di hutan. Yang ini ini ekosistemnya di mana? Di sawah. Kamu di sawah. Ini ekosistem sama, ini juga
produsennya ada pohon, lalu konsumen pertama yang makan pohon ada rusa. Konsumen kedua yang makan rusa ternyata ada Ella. Ella mati, lalu diuraikan oleh jamur dan cacing. Tepuk tangan untuk kelompok Faisal. Ya, kelompok terakhir. Kelompok terakhir, ya silakan Dimas dan Gaisa. Tunjukin ya, sebelumnya tunjukin Gaisanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ada di sawah. Di sini ada produsen yang menghasilkan makanan sedikitnya apa? Padi. Padi makan. Itulah konsumen pertama. Setelah itu, belalang dimakan. Tikus, ada tikus betul. Gak ada, belalang ini makan apa? Ada si kata konsumen berikutnya ketiga ada ular. Ular mati dimakan. Ini adalah konsumen final. Ular diuraikan oleh cacing dan jamur. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, kalian semua sudah hebat presentasinya. Hanya tinggal menambahkan percaya diri dan suara kalian. Kalian sudah paham berarti mengenai apa itu produsen, apa itu konsumen, dan juga pemurah. Itu adalah contoh, itu adalah bagian dari komponen rantai makanan. Oke, sekarang coba ibu akan mereview sedikit yang bisa hebat ibu akan memberikan bintang. Saya kalian ingat berarti ibu akan dikasihkan bintang ya. Ini ada komponen rantai makanan. Produsen itu apa? Yang apa? Menghasilkan? Betul, menghasilkan makanannya sendiri. Tepuk tangan buat Jason. 5 bintang, hebat. Lalu kalau konsumen pertama apa ya? Betul, belalang makhluk hidup yang memakan apa? Padi itu apa? Produsen. Bagus, berarti coba yang lengkap. Siapa yang bisa melengkapi kata-katanya? Konsumen pertama adalah makhluk hidup yang memakan makanan produsen pertama, yaitu itu contohnya padi. Bagus. Ada lagi ya? Yang konsumen keduanya? Yang memakan siapa konsumen kedua? Konsumen kedua adalah organisme atau makhluk hidup yang memakan konsumen pertama. Contohnya kalau di sawah tikus memakan belalang. Lanjut lagi, kalau konsumen ketiga adalah ular. Contohnya itu apa berarti? Apa berarti pengertiannya konsumen ketiga? Makhluk hidup yang memakan ular. Makhluk hidup yang memakan konsumen kedua. Oke, ada pertanyaan dari sampai sini semuanya? Tidak. Terima kasih. Kita untuk menyemangati diri kalian, kita yel-yel kelas dulu berdiri. Siapa yang bisa pimpin ya? 1, 2, 3. tujuannya untuk mensupervisi akademik dari rekan sejawat yang sudah dilaksanakan sebelumnya adalah pra dan prosesnya. Nah, hari ini berarti terakhir pasca dengan
hasilkan rencana tindak lanjut dari rekan sejawatnya. Bu Nina, oke. Nanti Bu Nina uraikan saja seluas-luasnya, biarkan Bu Retna yang akan mengakhiri. Ya, jadi tidak usah bingung nyari jawabannya. Jadi segulirnya aja, seapa yang diketahui, yang dirasakan oleh Bu Nina ketika di kelas ataupun persiapannya seperti apa ya, nanti coba. Karena itu untuk melatih Bu Retna juga dalam mengeluarkan kalimat-kalimat pemantik untuk menggali potensi yang ada di diri. Itu saja mungkin pembukaannya. Anda saya serahkan kepada Bu Retna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nina. Selamat siang. Bagaimana nih perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran di kelas? Perasaannya alhamdulillah senang, anak-anak begitu antusias mengikuti pembelajaran dan alhamdulillah semuanya merespon dengan baik. Alhamdulillah bagus ya. Saya juga melihat anak-anak itu antusias, semangat waktu Bu Nina mengajar IPAS. Dan Bu Nina menggunakan metode yang tepat kemarin ya. Baik, kemarin saya melihat ada beberapa hal yang harus ditingkatkan. Secara keseluruhan sudah bagus pembelajarannya. Hanya tentang ini Bu Nina, jadi harus disisipkan keterampilan sosial emosional. Ya, kemarin juga Bu Nina sudah sih merespon seperti merespon anak-anak. Oh ya bagus, itu termasuk emosional juga. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan di pembelajaran itu disisipkan seperti ada teknik stop dulu. Si anak-anak tuh benar-benar stop dari semua kegiatan. Jadi mereka bisa fokus setelah teknik stop itu fokus ke pembelajaran. Terus kan bisa dengan mendengarkan musik. Anak-anak tuh jadi dibawa benar-benar rileks, benar-benar siap untuk mengikuti pembelajaran. Itu bisa di awal, bisa di pertengahan, bisa di akhir juga. Ya, secara keseluruhan kemarin udah bagus. Baik. Ya Ibu, terima kasih umpan balik dari Ibu. Selain dari itu apa ada yang harus saya tingkatkan kembali? Secara keseluruhan sudah bagus ya, metode yang kemarin dipakai inquiry sudah tepat juga. Terus anak-anak berdiskusi mengikuti instruksi Bu Nina. Bu Nina juga ikut membaur bersama anak-anak, merespon apa yang mereka tanyakan. Itu sudah luar biasa bagus. Terima kasih Bu. Baik, selanjutnya kemarin itu ada satu lagi sih, Bu Nina harus lebih banyak juga meluangkan waktu. Setiap anak kan berbeda-beda ya Bu Nina ya. Bu, ini diapain Bu, ini gimana gitu ya. Nah itu kalau bisa semuanya harus terpenuhi gitu, terpenuhi dari sini dulu sampai mereka udah paham maksudnya apa. Jadi biar kita nggak capek berulang-ulang untuk menerangkan ya. Jadi fokus dulu ke kelompok itu, apa yang tidak mengertinya, apa yang mau mereka tanyakan, baru setelah itu berangkat ke kelompok yang lainnya. Jadi kita nggak ribut di kelas nih, kita udah dari kelompok A, tiba-tiba pindah ke kelompok B, kelompok A nanya lagi. Jadi kan kalau kita fokus memberikan penjelasan, anak-anak langsung paham, nggak diulang-ulang lagi bersama. Terima kasih Bu. Baik Bu Nina, dari pembelajaran kemarin, perasaan Bu Nina seperti apa nih? Perasaannya ada senangnya, anak-anak ada beberapa yang memang sudah mengerti apa yang saya sampaikan. Namun tadi umpan balik yang dari Bu Retna kan saya lebih di bahan refleksi juga untuk saya untuk meningkatkan lebih baik lagi. Baik, kalau boleh tahu, kedepannya nanti akan ada yang membantu nggak di tahapan berikutnya untuk pembelajaran? Kira-kira ada nggak misalkan teman sejawat atau siapa yang bisa membantu Bu Nina untuk lebih baik lagi dalam pembelajaran? Insya Allah untuk kedepannya jika diperlukan saya akan meminta bantuan dari teman sejawat untuk berkolaborasi baik dalam pelajaran di kelas maupun pelajaran lainnya. Ada kendala nggak Bu
ada kendala nggak di lapangan saat Ibu menerangkan? Untuk kendala, alhamdulillah belum, tidak ada. Tapi ketika belum mempersiapkan motivasi, kemudian alhamdulillah tidak ada. Baik Ibu, jadi rencananya ke depan akan putar sebaya gitu ya untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Luar biasa, pembelajaran kemarin udah keren, udah bagus, anak-anak fokus. Terima kasih ya Bu Nina waktunya sudah mau diobservasi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.